Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan ini adalah video pertama gue di tahun 2024 ya. Kalau kalian ngelihat video gue yang lain sebelumnya, itu sebenarnya di tag di tahun 2023, cuma baru dipublish aja gitu. Dan untuk di awal tahun ini, gue memang nungguin dulu event-event terbaru yang biasanya akan dirilis di awal tahun, yaitu adalah CES, tepatnya CES 2024, di mana event tersebut sebenarnya diadain di Las Vegas. Cuma liputan gua itu nggak langsung ke Las Vegas ya, karena pertama jauh, kedua ongkosnya gede banget gitu. Jadi gua minta ke para brandnya untuk dikirimin early aja data-data yang memang bisa gua liput untuk dikasih melalui video ini gitu, dengan NDA yang ada, sehingga gue bisa ngasih informasinya juga tepat waktu sesuai dengan yang seharusnya diinfokan. Kali ini untuk CES 2024 yang pingin gue infoin itu adalah berita dari AMD full. Nanti untuk yang Nvidia, buat yang nungguin RTX 40 Super Series, abis itu juga udah mulai ada bocoran-bocoran yang katanya MSI mau ngeluarin handheld, itu gue bakalan infoin juga, tapi setelah informasinya resmi ya, jadi tungguin aja. Kali ini kita bakalan ngeliat dulu apa aja yang ditawarkan oleh AMD di awal tahun 2024 ini untuk produk-produk terbaru mereka. Karena menurut gue ada yang flop, tapi ada juga yang lumayan menarik. Yang pertama ini adalah jebakan refresh untuk laptop AMD lagi. AMD menghadirkan Ryzen 8000 series untuk laptop, tapi sebetulnya nggak ada perubahan dari arsitektur. Seri ini sebetulnya udah diperkenalkan pada Desember 2023 kemarin, dan mulai diperkenalkan lagi, mulai diunjukin juga performance-nya sedikit-sedikit untuk Ryzen 8000 series di laptop ini. Sebetulnya yang di refresh adalah di area AI Accelerator yang kali ini disebut sebagai NPU, atau sebutan lainnya ialah XDNA. Selebihnya tetap menggunakan arsitektur Zen 4 plus RDNA 3. Dan ini hanya hadir di seri 8040 series ya. Jadi ya mirip-mirip seperti 7040 series, baik itu yang U ataupun yang HS-nya. Meskipun refresh, tapi katanya sih kemampuan generatif AI-nya itu 1,4 kali lebih baik ya daripada 7040 series. AMD juga di sini nggak cuma ngenalin dan compare ke 7040 series aja, tapi udah mulai compare ke Intel Core Ultra series alias Meteor Lake. Makin bingung kan lo untuk penamaan prosesornya AMD di line up laptopnya mereka, karena 7040 series dan 8040 series itu masih menggunakan arsitektur yang sama dengan penyebutan-penyebutan dan istilah-istilah yang semakin rumit menurut gua. Lalu AMD juga memperkenalkan RX 7600 XT, dan gua bisa bilang di sini AMD sama Nvidia melakukan hal yang sama aja. Kalian berpikir kalau seri XT ini bakalan satu level yang jauh berbeda dari RX 7600 polosnya gitu ya, seperti RX 6600 polos dan juga RX 6600 XT? Enggak. RX 7600 XT di sini tampil seperti RTX 4060 Ti menurut gua. Jadi ya 7600 XT ini sebenarnya adalah versi 16 GB dari RX 7600, karena secara spesifikasi yang berubah paling nonjol itu ada di bagian VRAM-nya yang 16 GB. Jumlah compute unitnya itu masih sama persis seperti RX 7600, akan tetapi memiliki clock speed yang sedikit lebih tinggi aja. Biasanya untuk upgrade yang minor seperti ini itu AMD bakalan kasih buntut 50 seperti RX 6600 XT dengan 6650 XT atau 6700 XT ke 6750 XT. Tapi entah kenapa di sini dari seri polos langsung dilompatin ke versi XT-nya. AMD gua rasa udah berusaha keras di sini bikin satu level di atasnya selain VRAM 16 GB ya. Meskipun hanya dengan cara meningkatkan clock speed, yang membuat GPU ini nantinya juga bakalan memiliki TGP atau TBP di angka 190 Watt. VRAM 16 GB emang bisa dimanfaatin selain untuk gaming, untuk sequence editing dengan layer bertumpuk misalnya, atau AI generatif dengan resolusi tinggi, itu juga minta VRAM besar, preview project 3D, dan lain-lain. Tapi apa yang dilakuin AMD ini jadi dejavu dengan langkah Nvidia yang ngebikin VRAM 16 GB-nya satu level di bawah dari abangnya sih 7700 XT yang di 12 GB. Jadi ibaratnya kayak 4060 Ti 16 GB, habis itu lompat ke atasnya 4070, VRAM-nya jadi 12 GB gitu. Jadi membingungkan juga untuk user awam. Jadi buat yang fans sama Radeon, buat yang fans sama Nvidia, udahlah stop gelut-gelut karena dua-duanya melakukan hal yang sama. Kalau CPU AMD di level desktop ini baru akan banyak yang menarik. Pertama, AMD akhirnya beneran ngerilis EPU mereka untuk soket AM5. Jadi ini adalah Ryzen 8000G series. CPU ini akan rilis pada tanggal 31 Januari 2024 dan ini akan dirilis secara global. Biasanya di Indonesia nggak terlambat untuk prosesor AMD.
Jadi gua rasa kayaknya tanggal 31 atau mungkin tanggal 1 Februarinya itu udah dijual juga di Indonesia. Gue juga bakalan nge-review nanti untuk 8000G series ini. Dan kalian tunggu aja karena sampelnya juga belum nyampe di gua. Jadi kita tunggu aja tanggal reviewnya itu kira-kira kapan. Gue juga belum ada tanda tangan NDA untuk reviewnya sih. Untuk SKU-nya ada beberapa nih dan hampir semuanya sesuai rumor ya. Ada Ryzen 8700G yang punya 8 core 16 thread dengan Radeon 780M, mirip seperti Ryzen 7 7840HS di laptop ini speknya, tapi TDP-nya 65 watt. Nextnya ada Ryzen 5 8600G, 6 core, iGPU-nya Radeon 760M, lalu ada 8500G dan Ryzen 3 kembali hadir, yaitu adalah Ryzen 3 8300G. Tapi untuk 8500G dan juga 8300G, ini dia nggak punya Ryzen AI ya di dalamnya, jadi nggak ada AI accelerator dari iGPU-nya. Cuma kelebihan dari si 8500G dan juga 8300G, untuk beberapa core-nya itu dia udah menggunakan arsitektur Zen 4C. Jadi kayak semacam core kecilnya gitulah yang disematkan di dalam prosesornya. Dan gua rasa secara performance jadinya ya bakalan mirip-mirip kayak Ryzen Z1 polos kali ya, atau Z1 Extreme, cuma dengan power yang lebih tinggi. Apa target AMD untuk CPU ini? Target mereka jelas untuk memainkan game di resolusi 1080p meski itu menggunakan upscaler dan fluid motion alias frame gen. Di sini sih AMD bandingin dengan Core FF 13400F yang disandingkan dengan GTX 1650. Ini berarti 8700G dengan 780M-nya kurang lebih setara dengan sistem seperti ini. Tentu ini udah pasti lebih kencang dari ROG Ally juga, karena ROG Ally itu cuma punya TDP di sekitar 30 watt sekian gitu, yang berarti CPU package powernya kurang lebih ya sekitar 50 watt sekian. Sementara untuk TDP 65 watt itu berarti aktual powernya sebenarnya bisa narik daya up to 90 watt ya, dan kalian masih bisa melakukan overclocking manual lagi dengan si prosesor yang ada di desktop ini, baik itu overclocking memori, overclocking iGPU juga itu bisa dilakuin. Dan ini jadi tuning yang menarik juga untuk nambahin atau ningkatin performance berdasarkan tuning yang kita jalanin di sistemnya nanti. Kayaknya kalau misalkan gue review, kayaknya menarik juga untuk ngoprek-ngoprek sedikit kira-kira potensi dari prosesornya itu bisa sejauh apa, terutama untuk 8700G yang memang punya iGPU paling kenceng dari semuanya. Memang yang agak disayangkan adalah 8600G Ryzen 5-nya itu punya compute unit yang lebih sedikit daripada Ryzen 7-nya. Padahal di kelas-kelas budget itu pasti banyak yang pingin mendapatkan iGPU yang sama kencengnya seperti yang ada di 8700G gitu. Jadi sisanya ya cuma sekedar jualan encoder super lengkap yang ada di RDNA 3 dan juga Ryzen AI-nya. Kecuali 8500G dan 8300G yang nggak punya Ryzen AI. Nggak cuma sampai situ aja, AMD juga masih berani kasih update untuk soket AM4 mereka, dan ini ternyata bukan rumor. Jadi perilisan Ryzen 7 5700X3D itu memang beneran dirilis ya. Dan sepertinya ini bukan perilisan by region aja seperti 5600X3D. Jadi karena ini diperkenalkan di CES, jadi gua rasa ini juga bakalan dijual secara global gitu, termasuk di Indonesia. Opsi yang menarik buat pengguna soket AM4 yang cuma pengen upgrade CPU kencang untuk gaming. Buat yang mau rakit PC baru sih kayaknya mending 7500F aja kali ya. Oh ya, diperkenalkan juga untuk Ryzen 7 5700 polos. Ini ya seperti 5700X tapi versi di bawahnya, cuma ada sedikit jebakan Batman-nya karena 5700 polos ini dia untuk PCIe lane-nya masih PCIe Gen 3, bukan PCIe Gen 4. Meskipun ya sama-sama menggunakan arsitektur Zen 3. Bahkan clock-nya juga lumayan tinggi di 4,6 GHz. Dan ada tambahan APU baru juga meskipun refresh, yaitu adalah Ryzen 5 5600 GT dan Ryzen 5 5500 GT. Buat yang udah punya 5600G nggak perlu khawatir karena sepertinya ini cuma refresh dan perbedaannya juga nggak terlalu jauh dari 5600G. Nah, kurang lebih segitu yang bisa gua cover untuk produk-produk terbaru dari AMD yang diperkenalkan pada awal tahun 2024 ini, dan semuanya juga itu dikabarkan akan dirilis pada awal tahun 2024. Mana yang jadi favorit kalian? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.